Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda melihat tetangga atau saudara kita menyimpan benda yang dianggap sangat berharga? Karena dipercaya melalui benda tersebut, Allah memberikan kemampuan melancarkan rezeki, menambah kewibawaan, cinta kasih, menolak bala, kesaktian, dan lain-lain. Jadi, di samping mengimani adanya Allah, dia juga mempercayai benda atau pusaka sebagai perantara dari Allah. Saya bicara seperti ini karena di kampung saya orang seperti ini masih ada, padahal dia sholat, puasa, zakat, dan sering ditunjuk jadi imam ketika sholat berjamaah di masjid. Bukan jimat saja yang ia percayai, hitungan Jawa masih dipakai, misalnya anak nomor 1 dan nomor 3 atau jilu tidak boleh dinikahkan. Posisi rumah sunduk sate atau di pertigaan tidak boleh dibeli, ditempati, atau mendirikan bangunan. Menempelkan ayat-ayat Quran di berbagai sudut rumah, dan lain-lain. Ingat saudaraku, tanpa disadari kalau kita meyakini hal seperti ini, sesungguhnya telah berbuat syirik kepada Allah. Dan orangnya dicap sebagai musyrik. Setan sangat pandai menjerumuskan manusia dengan hal yang samar seperti ini. Sudah syirik tapi tidak sadar karena dibalut dengan keimanan. Sebab kadang dianggapnya sebagai perantara permohonan kepada Allah. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Apalagi? Dari brosur Ahad 23 Mei, apakah termasuk syirik apabila kita mempunyai jimat, padahal dalam hati saya berkeyakinan bahwa kekuatan gaib dalam jimat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya lantaran, seperti halnya kita berobat ke dokter. Jimat itu diibaratkan obatnya, Ustaz. Nah, itu kan sok-sok mengkias, tidak pasti begitu. Mengkias. Nah, kiasnya dokter, kamu dikasih kapsul, dikasih mangan, nah jimat buat pangan lah. Kemarin ada jimat pengasihan itu buat pangan. Ada jimat kol buntet barang kemarin itu membuat perbandingan yang tidak pas. Jadi kamu semacam itu tuh mulutnya, cangkeme ngomong ora percaya ning hatimu. Jadi jimat itu ada kekuatan gaib, itu kamu syirik sudah. Kaya wong nyembah patung, nek diarani kowe nyembah watu mbok sembah. Ora, aku ora nyembah watu. Aku nyembah Gusti Allah, mung watu iki tak nggo perantara. Patung dibentuk manusia itu bukan Tuhan. Saya yakin saya itu menyembah Tuhan, hanya batu itu sebagai perantara untuk menyampaikan kepada Tuhan. Masa batu untuk menyampaikan kepada Tuhan sebagai perantara? Ya. Jadi nyembah batu, nih diarani nyembah batu nggak mau. Ya kamu yang ngikut jimat, yakin jimat katanya untuk perantara. Jimat tak punya kekuatan gaib tuh, gaib apa coba? Kamu mempunyai keyakinan keris itu punya kekuatan gaib. Kemudian apa yang ada di jimat-jimat kita itu loh. Macam-macam ada kekuatan gaib itu, memang semua kekuatan gaib itu dari Allah. Saya tanya, kok saudara tahu kalau di keris itu ada kekuatan gaib, yang ngabari siapa? Sedang yang tahu gaib itu siapa? Allah. Ada ayat-ayat Quran yang menerangkan bahwa di keris, di kol buntet, kemudian di pengasian, di mana kemarin ada godo alugoro barang kemarin itu. Ada sogok apa kemarin itu. Nah, macam-macam namanya itu ada berita dari Allah itu. Ya, itu mesti yang ngabari dukun, ya enggak? Dukun itu mesti ngapusi, tidak ada dukun tidak ngapusi. Ngomong karo dukun-dukun kuwi. Ya. Memang ngapusi dukun itu kok. Ngapusi bohong. Ya. Dan modalnya dukun ya mau ngapus-hapus kuwi. Enggak punya pedoman yang maton itu enggak ada. Nah, itu kok diyakini. Maka Nabi kita mengatakan, kamu datang ke dukun, mengatakan, meyakini bicaranya dukun itu betul, 40 malam sholatmu gugur. Dosamu tidak diampuni, menggugurkan amal-amal kebaikan yang lain. Jadi kalau saudara pada dukun itu ya, percaya dengan omongan dukun, sholatmu 40 hari gugur,
ibadah-ibadahmu yang baik, kalau kamu puasa ya puasa, haji ya haji, ganjarannya itu gugur semua. Rusak. Mati dalam keadaan begitu, masuk neraka, gagak kebaikannya rusak semua. Dan Allah tidak mengampuni. Dan ini saya katakan begitu itu bukan dari saya. Ya, Allah tidak mengampuni dosa orang yang berlaku syirik, termasuk yang medukun-medukun. Ya, pada dukun saja bahayanya seperti itu, apa nek sing dadi dukun? Nek sing dadi dukun itu genah, walaupun dia dosane entek, ganjarane dosane ra diapurane jek entuk duit. Entuk gula teh. Nah, kamu wis kelangan tambah dosa, ya enggak? Tambah dosa, tambah kelangan. Kehilangan duit, kehilangan gula teh, kehilangan macam-macam sudah. Nah, ini semua maka orang Islam harus bersih, kikis habis sifat keberdukunan itu. Itu syirik gitu. Yang tadi dukun ya ndang tobat. Cari makan aja lewat perdukunan. Ya, ora bakal cukup kamu. Sampai itu rusak amalnya. Coba diingat kembali surat Al-An'am ayat 88 itu. Ini saya seorang berulang kali itu biar kita itu jauh eman-eman, kita sudah ngaji, kita sholat, puasa Ramadan, malah sudah haji barang, ya. Lah kok yang dukun ganjarannya semua hapus, kan percuma lah. Ganjarannya hapus, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Ayo surat Al-An'am 88. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya enggak? Kalau mensekutukan Allah, berbuat syirik, lenyap. Amalan-amalan baik yang telah mereka kerjakan, lenyap semua. Kalau hanya lenyap, ganjarane amalan baik hapus, tidak apa-apa. Ditambah lagi dosanya tidak diampuni. Ya, coba surat An-Nisa 48. Dosanya tidak diampuni, amal baik yang pernah dilakukan, lenyap. Surat An-Nisa surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, iya dah. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Jadi orang yang berbuat syirik, kebaikannya hapus, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Satu ayat lagi, 116 juga surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terus dilanjutkan 117. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Ya kan? Jadi syirik, orang syirik itu akhirnya menyembah setan. Sedang Allah katakan setan itu musuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum
Aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkahnya setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Musuh kok malah disembah-sembah. Ya tak? Maka Allah tidak mengampuni dosanya. Dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Di samping itu, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensekutukan Allah, berbuat syirik, dia sudah tersesat, sesat sejauh-jauhnya. Jadi diterangkan faqad dhalla dhalalan ba'ida, tidak sekedar sesat itu tidak, sesat sejauh-jauhnya. Jadi jalan yang lurus sangat jauh. Maka itu akibatnya apa? Az-Zumar 16 coba dibaca. Akibat orang musyrik itu, dosanya tidak diampuni, amal kebaikannya lenyap, ya, dia tersesat dari jalan yang benar sejauh-jauhnya. Maka akibatnya surat Az-Zumar 16 dibaca. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Ya. Jadi di atasnya api, di bawahnya api, ibaratnya selimutnya api, alas tidurnya pun api. Ya, jadi dia diselimuti oleh api yang menyala. Itulah hukuman bagi orang-orang yang mensekutukan Allah dan dosanya tidak diampuni, taubatnya tidak diterima. Maka harus dijauhi itu. Nah, kamu dukun itu mau dihapusi, ya, apalagi jadi dukun ini senengmu sepiro, akibatnya seperti itu. Nah, ya, apalagi? Tentang jimat, apakah menulis ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi dan lain-lain yang digantungkan di dinding rumah supaya selamat dari gangguan syaitan, itu termasuk menggantungkan jimat, Ustaz? Iya, itu jimat. Ya, katanya ayat kursi nanti ditaruh di mana itu? Kamar tamu, surat Yasin nanti ditaruh di mana, di ruang tengah itu. Katanya apa? Nanti kalau ada maling, ya, baca itu mesti bingung, apalagi ayat kursinya kaligrafi kuwi wong sing ora maling we maca bingung kok. Apa meneh maling ya ta? Tur maling kok dadak mlebu mah kober-kober maca itu ngopo? Kesuwen kamu ya ta? Maling bleng langsung ngambili dadak maca sik. Jadi jimat-jimat berupa ayat siapa aja, apa ayat kursi apa surat Yasin apa Al-Fatihah, kalau itu tujuannya untuk selamat rumah itu atau untuk mengusir setan, bentuknya tulisan-tulisan itu syirik. Tidak ada. Maka Nabi memerintahkan nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Rumah itu dihiasi dengan bacaan, bukan huruf-huruf. Ya. Hiasi rumahmu dengan bacaan Quran. Maksudnya di dalam rumah itu jangan sampai tidak pernah digunakan untuk baca Quran. Ukur pagi, habis subuh, atau habis maghrib, apa habis isya. Pokoknya setiap hari rumah itu disuarakan, dihiasi dengan suara-suara Quran, bacaan Quran. Ojo kaset, moco gitu loh. Baca, qiraatil Quran itu membaca. Umumnya rumah tidak pernah dipakai, isinya mong bosan dangdutan, ya dah. Apalagi ya nara TV, radio isinya dangdutan, terus malah sinetron, bangsa apa itu? Kekuatan-kekuatan gaib sing aneh-aneh kuwi, ya sudah tiap hari dihiasi itu saja. Quran enggak pernah dibaca kecuali di bulan puasa. Ya. Bulan puasa kowe maca Quran kok nek karo ngenteni arep buka. Ya. Jadi maka hiasi rumah itu dihias. Jangan tulisannya yang dipakai jadi hiasan. Qurannya, bacaannya dihiasi. Nah, kalau kita perhatikan semua ini kan, apa yang kita lakukan selama ini kita jadi orang Islam dengan tuntunan-tuntunan Nabi kan jauh kan. Sebelum kita ngaji dan setelah kita ngaji, wah ternyata yang kita amalkan semua dah nyimpang semua.
Nah, kalau saudara tidak mau ngaji, nyimpang itu dibawa mati. Ya, bawa mati, tidak bakal tahu itu. Maka setelah ngaji, bersihkan semua dari. Jadi sampai harus akidahnya lurus, bersih dari syirik, ibadahnya lurus, bersih dari bid'ah. Nah, itu yang akan masuk surga nanti. Kalau akidahnya campur syirik, ngerusak amal kebaikan. Kalau ibadahnya bid'ah, finnar. Ya? Maka ikuti Nabi praktis, gampang, mudah, tidak sulit. Ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Kalau sulit-sulit itu mesti buatan sendiri. Kalau aslinya agama Islam itu dilaksanakan pasnya, bagaimana mestinya, mudah itu. Tidak ada kesulitan apa-apa. Terus? Dari brosur Ahad 23 Mei 2010 halaman 7 dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juz 13 halaman 450 nomor 6086, mohon dijelaskan yang dimaksud rumah siput itu apa, Ustaz? Ngerti siput enggak kamu? Ya? Siput itu keong. Rumah siput berarti keong. Lah dipakai jimat, itu kan ada jimat kol buntet, koli keong yawan. Di kol buntet itu keong buntet gitu lah. Nah, kemarin kan ditunjukkan di sini keong buntet anda. Mungkin jero niki wis dijikuk keongnya terus diseni semen. Terus dadi buntet, ya. Nek keong buntet enggak ada kan? Jadi keong kerasnya seperti jadi dalamnya itu keongnya, dagingnya itu sudah diambil, diisi semen, ditutup lagi, terus dadi kol buntet. Ini dinggo jimat coba. Nanti bisa dilihat di tempat itu kol buntetnya. Tamat-tamat kan nanti kan diisi semen itu. Apa lagi? Ini sehubungan dengan syirik, Ustaz. Ya. Di daerah saya, tradisi-tradisi yang mengandung kemusyrikan masih sangat diagung-agungkan. Bahkan kepala daerahnya pun sangat nguri-uri budaya kemusyrikan tersebut. Seperti sedekah laut, sedekah bumi, ruatan, dan lain-lain. Dan pada waktu mengadakan acara tersebut, pasti mengundang seluruh instansi atau dinas, sehingga mereka pun beramai-ramai mendatangi undangan tersebut. Ya. Bahkan doanya dari depak. Pertanyaan, saya sebagai PNS di daerah tersebut dan bertugas sebagai pengemudi, berdosakah saya bila mengantar pimpinan saya untuk mendatangi undangan tersebut? Mohon doanya semoga saya tetap istiqomah dalam mengaji dan mampu mengamalkan dari hasil kaji. Kalau kowe sopir arep piye? Kalau kamu enggak mau ya dipecat nih kok. Diantar aja, diantar ke tempat itu, sudah kamu tinggal tidur. Tidur ning nggon mobil kuwi. Nek kon medun, ayo melu kan, wah ndak usah saya tak tidur saja gitu. Ya, ndak usah ikut. Jadi kamu ngantarkan karena kamu pekerjaanmu itu sopir. Ya, lah syukur mbok kandhani nek kamu dari sopir akrab dengan yang enggak bersopiri, kandhani, Pak gitu tuh. Ya kan kalau muslim ya, kalau kamu orang muslim, Pak, mbok ndak usah ikut begitu itu. Ya, sedekah bumi, terusan selamatan, ruatan, barang itu bukan tuntunan Islam, itu kemusyrikan gitu loh. Wanira karo majikane ngono. Wani kowe tak pecat kowe ngono. Ya kan? Mula nek kalau kamu jadi sopirnya begitu akhirnya menyeret-nyeret agamamu, kamu miring-miring kemusyrikan, ganti wae ora usah nyopir kuwi. Nyopir dhewe, ndek dhewe ngono lho. Anda berpunya diri ngangkuti kambil wong ati beras dari pasar nih gowat pasar malah entuk duit sudah. Apalagi? Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1751 tentang sholat yang tidak diterima selama 40 malam. Orang tua saya masih percaya dan sering pergi ke dukun. Sudah saya beritahu atau nasihati, tetapi tidak berhenti. Pernah suatu ketika, saya ada urusan dan masalah. Lalu bapak saya memberikan sebuah kertas yang bertulis Arab yang didapat dari dukun. Karena saya dipaksa menerima, akhirnya saya terima, lalu saya buang. Yang demikian itu, apakah sholat saya juga tidak diterima selama 40 malam, Ustaz? Enggak lah, tulisannya itu untuk apa? Untuk menerima kamu itu supaya dipakai apa? Ya, mestinya tampanan nih ya diterima, disuwek gitu. Nggih Pak, saya sebenarnya enggak suka ini gandeng
suruh nampok. Nah, ini sekarang jadi milik saya toh. Saya sobek Pak, enggak ada gunanya itu. Wani ra ngono. Rawani, harusnya berani. Sebab itu untuk keselamatan kamu, juga keselamatan ayahmu. Ya, oh ternyata disobek ya ora apa-apa gitu kan. Sebab jimat-jimat tulisan Arab yang dibungkus di kain itu kan ada yang kamu buka ini katanya dukun kalau kamu buka ini nanti gila. Gila. Mlo walaupun udah berapa tahun isinya apa enggak tahu karena di weden-weden ini kalau kamu buka nanti gila. Ya. Pernah dulu Pak Edi Makam Haji itu pernah berikan saya. Katanya dapatnya dari Banten sana. Ya kasih tulisan Arab. Katanya kalau dibuka nanti gila. Pas di pengajian ini tak buka nanti kalau gila kan ngamuk kamu kan. Buka gunting itu. Isinya ya cuma kertas tulisan Arab itu dimasukkan dalam kain dijahit gitu. Itu kan nganggo sabuk ning ngendi-ngendi marai selamat. Nah, tipuan terang-terangan gandeng orang percaya ya. Itu musyrik gitu. Nah, tunggalnya banyak sekarang di lemari jimat itu yang bentuk tulisan Arab dimasukkan dalam kain pakai sabuk kemana-mana banyak sekali di situ. Termasuk yang dari mana itu Ngawi dulu yang katanya mau dikirim uang dari jin dari Baghdad itu. Nah ya gampang uang jiwa. Jin membawa kotak isinya uang dari Baghdad. Akan mau dikirim kamu sudah membaca sekian ini 1001 kali. Nanti jin datang membawa uang di dalam kotak dari Baghdad. Wes diamalke berbulan-bulan membaca itu kok ora teko-teko. Jine ya toh. Ya dihapusi terang-terangan itu. Ya kan? Setelah dengarkan radio, wah berarti aku dihapusi dukun ini. Padahal wis didolke kulkas, didolke bayar, didolke magic jar, apa didol untuk membayar tulisan-tulisan itu tadi. Nah, itulah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang syirik yang samar, syirik yang tidak disadari. Semoga bermanfaat, sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.